Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bersama dengan senior saya, kakak kelas saya di Mesir, Al-Mukarram, Ustadz Dr. Damanhur Abbas. Nikmati kajian-kajian tausiah beliau yang bergizi, berkualitas di channel Ustadz Damanhur Abbas. Jangan lupa tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pertama sekali kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan inflasi tersebut. Pada saat kita melihat teori ekonomi bahwasanya adanya kenaikan harga barang-barang yang berterusan, ini akan menjadikan sebuah namakan dengan inflasi. Nah, sebenarnya apakah ini hal yang wajar? Atau memang Islam, bagaimana pandangan Islam terhadap inflasi itu tersebut? Ada hal yang menarik. Kalau kita ingin melihat bagaimana metode penyelesaian krisis ekonomi khususnya inflasi yang diajarkan kepada kita, Al-Quran memotret tentang gambaran kisah Nabi Yusuf. Itu bisa dilihat nanti dari ayat 46, yang 47 dan 48. Ini sebenarnya pelajaran penting bagi kita semuanya umat Islam untuk bisa mengambil pelajaran dari 3 ayat ini. Nah, coba sama-sama kita baca ayat 36, ayat 46. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusufu ayyuhas siddiq aftina fi sab'i baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un ijafun wa sab'in sumbulatin khudurin wa ukhra yabisatin la'alli arji'u ila an-nasi la'allahum ya'lamun. Nah, pada saat Nabi Yusuf berada di dalam penjara, raja itu bermimpi bahwasanya ada 7 ekor lembu, itu lembu yang kurus memakan lembu gemuk. Dan raja bermimpi ada 7 tangkai gandum yang hijau, dan ada 7 tangkai gandum yang kering. Apa maksudnya ini? Jadi para menterinya pada saat itu tidak ada satupun yang tahu tentang takbir mimpi tersebut, tafsir mimpi tersebut. Maka teman Nabi Yusuf pada saat itu yang keluar dengan takwil mimpi pertama, dia mengatakan bahwasanya di penjara sana ada seorang pemuda yang jujur. Dia yang bisa menerjemahkan mimpi ini. Maka ditanyalah kepada Nabi Yusuf, sebenarnya apa yang terjadi dengan negeri Mesir? Hal yang menarik di sini pada saat Allah memberikan gambaran kepada kita semuanya bahwasanya Mesir pada saat itu dipimpin oleh Malik, oleh raja. Dan para sejarawan semua mengatakan bahwasanya yang memimpin Mesir pada saat itu adalah bukan Fir'aun, bukan dari golongan orang Mesir sendiri, bahkan ini dari golongan luar. Nah, ini yang membuktikan bagaimana ijaznya, bagaimana ajaibnya Al-Quran tersebut. Pada saat Al-Quran menceritakan tentang kepemimpinan Fir'aun, maka itu digambarkan tentang nama panggilan pemimpin pada masa Nabi Musa dan sebelum-sebelumnya. Karena kalau kita melihat sejarah Fir'aun itu sendiri, dia bukan hanya 1 orang Fir'aun. Fir'aun itu puluhan orang. Nah, dan itu terbukti pada saat Fir'aun kecil menarik jenggot Fir'aun yang sudah tua. Si Fir'aun tua tersebut marah sehingga mau dihukum. Maka pada saat itu istri Fir'aun mengatakan jangan menghukum anak bayi. Anak kecil tidak tahu apa-apa, coba berikan kepada dia 2 buah benda, susu dengan bara api. Pada saat itu Nabi Musa kecil memakan bara api sehingga lidahnya cadel. Nah, itulah yang dinamakan dengan Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bahwasanya lidah Nabi Musa itu tidak sefasih Harun saudaranya. Nah, maka Fir'aun yang tenggelam di dalam laut Nil itu, dalam laut merah itu, itulah Fir'aun yang sebaya dengan Nabi Musa. Nah, maka pada ayat ini, pada ayat ini Allah memberikan potret kepada kita bahwasanya di masa tersebut yang memimpin Mesir itu adalah bukan dari Fir'aun, bukan dari golongan Kiptinya, bukan dari golongan Mesir aslinya. Dan ini adalah pemimpin raja pada masa itu, pada masa Nabi Yusuf. Pada saat itu ada seorang raja yang bukan berasal dari Mesir sendiri. Nah, pada ayat ini mereka ingin menanyakan tentang takwil
7 ekor sapi yang betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi yang kurus. Setelah itu ada 7 tangkai yang gandum yang hijau dan 7 tangkai gandum yang kering. Maka Nabi Yusuf mengatakan kepada para bangsawan pada saat itu, pada menteri-menterinya, dengan takwilnya, qala tazra'una sab'a sinina da'aban, bahwasanya kalian itu bercocok tanam selama 7 musim, selama 7 tahun. Nah, fama hasadtum fadharuhu fi sumbulih, dan apapun yang kalian hasilkan itu maka hendaklah kemudian kamu simpan, ya. Illa qalilan mimma ta'kulun, hasil panen dari 7 musim 7 tahun tersebut itu disimpan baik-baik. Dan kamu memakannya illa qalilan, kecuali sedikit saja. Nah, ada pelajaran penting sebenarnya. Misalnya, kenapa? Pertama, kita memang harus mempersiapkan untuk menangani masa krisis dan inflasi itu adalah selama 7 tahun berturut-turut. Harus bercocok tanam. Katakanlah misalnya Kota Lok semuanya itu mempunyai komoditas inflasi seperti bawang. Yeah. Maka kita harus bercocok tanam untuk kapasitas penduduk Kota Lok semuanya, katakanlah 200.000 orang. Maka kita harus mempunyai kebutuhan bawang untuk 200.000 orang itu selama 7 musim. Ya, harus sediakan. Harus tersedia. Ini belajar dari sini. Sab'a sinin ada apa? Fama hasadtum fazaruhu fi sumbul. Dan apapun yang kita panen tersebut kemudian kita simpan. Illa qalilan mimma ta'kulun, bahwasanya kita mau makannya itu hanya sedikit saja. Berarti yang kita gunakan untuk konsumtifkan, yang dikonsumsikan itu hanya sekedar kebutuhan saja. Sekedar. Nah, sehingga apa? Thumma ya'ti min ba'di dzalika sab'un syidad. Akan datang pada saat itu 7 musim kemarau, 7 musim paceklik. Itu dia. Ya'kulna ma qaddamtum lahunna. Dan kalian akan memakan apapun yang telah kalian tanam selama 7 musim tadi. Nah, illa qalilan mimma tuhsinun, kecuali sedikit dari apa yang kalian simpan. Ini bermakna apa? Islam mengajarkan kepada kita untuk bercocok tanam. Ya, kalau kita ingin keluar dari krisis inflasi, itu adalah bercocok tanam selama 7 musim. Yang kedua kita itu untuk memakan secukupnya saja untuk kebutuhan kita, atau di dalam bahasa Inggris itu disebut dengan tidak greedy. Ya, tidak gerda bahasa Aceh. Terjemahannya. Nah, ini sebenarnya sangat penting. Hari ini berapa banyak terjadi pemubaziran yang sangat luar biasa pada saat panen melimpah ruas. Dan itu tidak ada yang dinamakan dengan rumah tampungan. Tidak ada warehouse. Tidak ada warehouse, ya. Atau misalnya kalau kita berbicara tentang tangkapan ikan, tidak ada cold storage. Tidak ada tempat penyimpanannya. Seharusnya ini kan kita harus menjadi pelajaran bagi kita. Fama hasadtum fadharuhu fi sumbulah. Ya, hendaklah kamu biarkan, ya. Maksudnya kita menyimpan hasil panen tersebut agar apa? Agar dia bisa tahan lama. Kalau di gandum itu tidak boleh dipetik, tidak boleh istilahnya kalau gandum itu tidak boleh dirontokkan. Nah, biarkan aja dia di tangkainya sehingga dia akan tahan lama. Tahan lama, ya. Sampai kita perlu gitu. Karena kita perlu. Nah, sekarang kan kita punya teknologi. Ya. Ada yang dinamakan dengan resi gudang. Begitu kita panen, kita akan simpan di gudang. Nah, gudang itu dengan skala kita mau pakai untuk berapa bulan, maka kita ukur suhu udara gudang tersebut. Ada yang katakan, saya pernah masuk ke dalam sebuah gudang yang mempunyai berbagai macam temperatur. Gedung A gudangnya itu 10 derajat Celcius. Gedung B itu 0 derajat. Gedung C itu 10 minus 10 derajat Celcius. Jadi kalau kita masuk ke gudang tersebut ya seperti dikutuk. Sesuai kebutuhan. Sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini sebenarnya pelajaran penting pada saat kita mentadabburi Al-Quran. Sehingga apa? Sehingga harga barang itu tidak akan pernah naik terus-terusan. Contoh misalnya, kalau kita mempunyai stok barang, bawang, cabai, tongkol, itu kan tidak akan pernah mahal. Ini menggila. Harga daging di hari megang itu menggila. Benar. Kenapa? Karena kita memang tidak pernah mempersiapkan untuk 7 tahun panen daging. Tapi kalau seandainya kita punya peternakan untuk 7 tahun panen daging lembu, mungkin masyarakat Lok Sumah itu akan bisa membeli daging lembu itu 80.000 sekilonya. Sama seperti daerah lain. Sama seperti daerah yang lainnya.
Ini sebenarnya pelajaran penting pada saat kita mentadabburi ayat yang menceritakan tentang bagaimana Nabi Yusuf itu bisa mengatasi krisis ekonomi, bisa menjaga ketahanan inflasi. Sehingga apa? Harga itu tetap stabil. Itu dia. Tsumma ya'ti min ba'di dzalika 'amun yughathun nas wa fihi ya'sirun. Dan kemudian akan datang di mana masa akan diberikan hujan. Ya. Nah, hujan ini kan keberkahan dari langit. Bermakna apa? Apa saja keberkahan yang Allah berikan kepada kita setelah kita settle selama 7 tahun masa peceklik, ya, maka kita akan diberikan kemudahan oleh Allah. Kenapa? Karena Allah telah melihat kita melaksanakan apa yang diperintahnya. Hal yang menarik, misalnya kalau seandainya kita melihat dalam beberapa literatur jurnal internasional tentang krisis, 5 tahun sekali dunia itu mengalami krisis. Ini yang istilahnya ternyata 1400 tahun yang lalu Nabi Muhammad itu sudah diberitahu. Sudah diberitahu dan sudah ada. diberitahu. Gini cara menangani krisis. Dan hari ini pada saat kita melihat jurnal-jurnal tersebut ternyata hampir 5 tahun sekali krisis mengalami dunia. 5 tahun ini yang melanda adalah Amerika. 5 tahun ke depan Yunani. 5 tahun ke depan semua akan bergilir seperti itu. Jadi sekarang kenapa kita tidak mau percaya terhadap Al-Quran? Nah, ini dia menjadi pertanyaan kepada kita semuanya. Bercerita tentang inflasi, kita tidak akan pernah terjebak dengan inflasi. Dan saya berulang kali menceritakan bahwasanya harga 1 ekor kambing di masa Rasul itu adalah 1 dinar. Hari ini 1 dinar itu juga harganya 2,5 juta. Ya. Dan itu kambing yang memang sehat untuk dipotong. Ada juga kambing yang 800.000. Ya, tapi kambingnya begitu kepleset langsung jatuh. Bisa meninggal, mati kambingnya. Apalagi ini menghadapi Idul Adha. Idul Adha. Ya, berbagai macam orang jualan, ya kan? Tapi kalau memang yang sehat, kalau seandainya pun kita melihat di Arab Saudi juga kurbannya itu ya sekitar 3 jutaan. 3 jutaan. 3,5 juta. Ya, seperti itu standarnya. Standar. Ya, jadi tidak pernah terjadi inflasi dari masa Rasul sampai dengan hari ini. Kalau seandainya, tanda kutip, kita mau menggunakan logam mulia. Ya, mata uangnya itu adalah logam mulia. Nah, hari ini mohon maaf, misalnya hampir setiap bulan sekali, sebulan sekali Bank Indonesia memusnahkan miliaran rupiah. Kenapa? Karena dari uang kertas tadi. Sudah habis masanya, emisinya. Masa pakainya itu sudah kadar luarsa. Uang yang masih istilahnya masih bunyi kertak-kertek gitu. Pagi hari begitu masuk pajak impres langsung diremas sama ibu-ibu. Ibu-ibu kalau belanja kan gitu. Langsung ya. Langsung diremas. Bisa menggenggam gitu ya. Digenggam gitu, seperti itu. Ya udah bawa gitu, seperti itu. Nah, itu yang bisa membuat pecahan lembaran itu. Ya, pecahan lembaran sehingga apa? Padahal Bank Indonesia sudah menjelaskan bahwasanya ada 3M, ya kan? Apa yang harus dilakukan? Ada 3 dijaga, dirawat, itu semuanya. Itu semuanya kan semua anjuran-anjuran sosialisasi yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Namun seperti kita katakan dari kesadaran masyarakat pada saat kita juga masih menggunakan uang kertas ya seperti itu. Sampai kapanpun inflasi. Tapi kalau logam tidak ya? Logam tidak akan pernah. Susutnya emas tidak seperti susutnya uang kertas. Ya. Ya. Padahal pembuatan uang kertas sendiri butuh biaya ya. Ya, dan yang paling tidak fair, biaya 100.000 dengan biaya 1.000 sama. Ya, itu dia. Biaya untuk mencetak uang 1.000 dengan uang 100.000 sama. Tapi nilainya berbeda. Sama uang logam. Ya? Yang berbeda sama uang logam mulia. Emas 1 dinar dengan 2 dinar beda. Beda ya? Ya, beda harganya. Beda qimahnya, ada nilainya. Value-nya beda. Nah, ini yang sebenarnya pada saat kita mau mentadabburi ayat-ayat Al-Quran, sebenarnya itu telah menyampaikan kepada kita secara detail. Hanya saja kita tidak pernah mentadabburinya, sehingga apa? Sehingga lewat aja. Seakan-akan ini hanya sekedar bacaan, dan bacaan tersebut tidak menjadi pedoman hidup bagi kita. Padahal kalau seandainya kita, ternyata cara mengatasi inflasi itu sudah ada sejak Nabi Yusuf. Nah, dan caranya paling mudah. Resi gudang harus ada. Sekarang coba kau pergi ke Takengon. Berapa banyak resi gudang yang tersedia? Tidak ada.
kasihan petani kita. Padahal cukup banyak ya. Padahal hasil panen di sana itu cukup banyak. Dan saya teringat dulu waktu masih kecil itu, kenapa orang Takengon itu tidak mau menjemur kopinya di Takengon? Ya. Kenapa dia buat turun ke Biren? Karena suhu udara di Biren itu sangat cukup untuk menjemurnya. Maka hal-hal seperti inilah yang sebenarnya yang perlu tugas dari pemerintah untuk menjaga kestabilan. Komoditas apa saja yang memang itu memberikan penyumbang inflasi terbesar bagi daerah, maka itu harus dikerja keraskan. Dan saya kira sangat sedih kita pada saat banjir tongkol secara besar-besaran. Ya. Harga tongkol misalnya sekarang hari 20.000, begitu banjir tidak berharga, sama sekali tidak berharga. Dibuang di pinggir pantai. Jatuh harga diri tongkol ya, gitu ya. Jatuh harga dirinya jatuh. Ini yang paling sedih bagi kita. Kenapa? Seharusnya kan nasib para petani kan terus meningkat. Benar. Dengan adanya hasil tangkapan, baik pada saat melimpah ataupun tidak ada, maka mereka akan terus terjamin harga jual yang mereka miliki. Makanya para nelayan tidak ada peningkatan. Ya, yang meningkat itu hanya tokenya saja. Ya, itu yang miris ya Ustaz? Ya, yang miris kita itu, petani itu jarang sekali yang kaya. Ya. Padahal di dalam pepatah Arab itu dikatakan al-fallah sayyidul balad. Petani itu adalah rajanya negara. Rajanya para petani. Dan itu saya lihat sendiri pada saat saya di Amerika. Saya punya teman, ayahnya itu petani. Ya. Dibawa ke kebun. Begitu datang ke kebunnya, ternyata 10 hektar kebun jagungnya. Masya Allah. Itu seperti apa ya? Dan mereka tidak ada pematangan. Nggak ada pematangan. Sawahnya, kebun gandumnya itu 10 hektar, lurus terus seperti itu. Jadi dia sekali panen itu indah sekali kelihatannya. Seperti di hamparan gandum ya. Hamparan seperti itu. Ketika panen pun ya istilahnya memang betul-betul jadi duit. Ya, kalau kita kan ada pematangannya, pematangan kecil-kecil, rebutan, ya kan? Lahan. Rebutan air pertama. Rebutan lahan juga ya. Rebutan lahan, geser pematang sedikit, ya kan? Nanti tolak lagi kemari. Terjadi banyak konflik. Nah, maka kita berbicara mengenai kepemilikan lahan, perlu ada sebuah revolusi kepemilikan lahan di Indonesia. Pastinya ya, harusnya harus memiliki seperti itu. Karena dalam Islam sudah sangat jelas bagaimana Islam mengatur tanah yang tidak digarap dalam 1 tahun itu boleh diambil oleh negara untuk digarap. Boleh diambil dalam 1 tahun. Hari ini berapa banyak tanah yang ditelantarkan begitu saja, hanya diurus sertifikatnya saja, dan itu hanya untuk mengambil pembiayaan dari perbankan misalnya. Ya, ini yang ujung-ujungnya ke sana. Sehingga masyarakat juga tidak akan pernah bisa menggarap tanah tersebut karena sudah pemilik perusahaan besar. Itu dia. Itu yang mungkin harus diperbaiki sebenarnya. Harus diperbaiki. Tatanan ini semuanya harus diperbaiki. Kenapa? Karena kita kan punya lahan yang sangat luas. Cukup luas. Ya. Saya sangat optimis pada saat katakanlah Kota Luk semua ingin bercocok tanam cabai. Ya, cabai dengan kapasitas produksi katakanlah untuk Kota Luk semuanya saja itu perlu berapa hektar dan berapa tahun dan perlu ada resi gudangnya, ada pabrik untuk pengolahannya. Jadi cabai itu bukan hanya dijual seperti itu, ada yang dikeringkan, ada yang dibuat saus, ada yang dibuat ini, ada yang dibuat itu semuanya. Semua dengan produk turunannya itu memang ada industrinya. Itu yang bisa kita katakan bahwasanya inilah kesempatan bagi kita untuk berbenah. Kalau hari ini, kalau seandainya kita, mohon maaf misalnya satu anggota dewan diberikan dana aspirasi puluhan miliar, tapi itu tidak bermanfaat untuk hal seperti itu, kapan terjadi perubahan? Mau sebesar apapun dana outsource itu dikucurkan, dia akan terpecah dalam bentuk paving block. Nah, pastinya. Ujung-ujungnya nanti pengadaan wastafel seluruh Aceh. Nah, ini paling bahaya. Apa manfaatnya? Dan tidak ada sama sekali yang memang itu bisa mendongkrak perekonomian. Dan saya ingin mengatakan ini bukan salah Bank Syariah. Bukan, nggak ada salah Bank Syariahnya di Aceh. Jadi salah siapa ini? Salah kita dalam mengelola keuangan. Sehingga Sehingga terjadi inflasi, sehingga terjadi krisis, sehingga terjadi peningkatan angka kemiskinan di Aceh. Semua dampaknya ini adalah karena kita tidak mau bercermin kepada Al-Quran dan Hadis. Nabi Yusuf itu disuruhnya apa? Ayo kalian itu illa qalilam. Makanlah kecuali sedikit saja. Dalam artian apa? Ada momen-momen kita itu memang harus ikat pinggang. Nah, momen-momen ikat pinggang itulah yang perlu kita
untuk namanya, untuk kita menjaga diri. Nah, di ayat 49 itu Allah menceritakan kepada kita pada saat turun hujan, ya kan? Wa fihi ya'sirun. Dan pada saat itulah kamu akan memeras anggur. Coba bayangkan. Maknanya apa? Kita kan sudah hidup settle. Ya, silahkan minum anggur. Bukan mabuk ya maksudnya ya. Minum jus anggur maksudnya. Seperti itu. Menandakan kita apa? Dulu kita makan gandum sedikit-sedikit. Tapi begitu kita udah keluar dari masa krisis, ayo nikmati. Ayo nikmati. Yang lebih di atas itu. Ya, ayo nikmati itu. Bukan berarti Islam itu melarang seseorang itu untuk menikmati kehidupan di dunia, tidak. Islam itu memberikan kepada kita bagaimana kita mengelola dunia ini agar apa? Agar kita sukses untuk menuju ke kehidupan akhirat. Dan ini sangat jelas. Yughasun nasu wa fihi ya'sirun, bahwasanya pada saat itu ada kalanya kita akan minum jus anggur. Nah, hari ini berapa banyak di antara kita yang minum jus anggur? Nggak ada. Ya, tertentu ya mungkin. Nggak ada karena anggurnya mahal. Ya, untuk menikmati buahnya saja ya mahal. Itu mahal, apalagi bisa menikmati jus-jus itu kan diperlukan beberapa gram ya. Ya, betul. Nah, ini yang saya katakan tadi di ayat 50, Allah berfirman, wa qala al-maliku tuni bihi. Raja memerintahkan untuk datangkan Yusuf kepadaku. Nah, ini yang menarik pada saat Allah menceritakan tentang kekuasaan Fir'aun, ya kan? Itu disebut dengan gelarnya, gelar raja. Dan ini berulang saya katakan. Kasus di dalam Al-Quran apabila disebutkan nama, ya, itu tidak akan pernah terulang. Ya, itu caranya. Contohnya misalnya apa? Maryam hamil tanpa ada suami. Itu tidak akan pernah terulang. Kalau misalnya ada hari ini anak perempuan mengaku dirinya hamil tidak ada suami, itu namanya accident. Itu musibah. Ya, nggak pernah terjadi lagi terulang cerita Maryam. Ya, kenapa? Jelas Allah menyebutkan innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki 'ala nisa'il 'alamin. Kasusnya jelas. Nama disebut, maka itu tidak akan pernah terulang. Tidak akan terulang. Tapi kalau tidak disebut nama seperti Fir'aun, itu kan gelar raja yang menguasai Mesir. Inilah kesalahan yang orang mengira bahwa Fir'aun itu nama ya. Ya, kesalahan. Tapi itu adalah nama panggilan, nama gelar bagi raja di Mesir. Karena dia ada Fir'aun 1 sampai dengan Fir'aun 31. Sama juga. Mungkinkah di dalam saat ini ada juga? Ada juga. Saya tidak mengatakan ada Fir'aun Indonesia ya. Maksudnya di dunia ini ada Fir'aunnya. Dan Rasul itu sendiri mengatakan Fir'aunnya hari ini adalah Abu Lahab. Nah, itu dia yang dikatakan. Abu Jahal itu adalah Fir'aunnya masa ini katanya. Berarti kan setelah Rasul kan ada masanya. Ada masanya. Nah, masa sekarang juga ada Fir'aunnya. Cuma kita nggak usah bilang untuk orang Fir'aun. Karena kita juga bukan Nabi Musa. Bukan Nabi Yusuf. Itu dia. Saya kira demikian, Kak Wi. Ya, Insya Allah. Ya, sebenarnya ya kembali lagi bahwasannya segala sesuatu itu sudah ada di dalam Al-Quran ya Ustaz. Ya, tinggal kita mentadaburinya, mempelajarinya. Kalau seandainya tidak ada guru, jangan juga. Nah, jadi belajarnya itu memang harus dengan guru. Guru ke guru, dia bersilsilah keilmuan tersebut. Naik tingkat ya? Bukan naik tingkat, salah gini, saya belajarnya dari mana? Saya dari guru saya dari guru sampai seperti itu. Begini loh maksudnya ayat ini. Jadi nggak bisa kita dengan tiba merta kita mengatakan, ayo kembali kepada Al-Quran dan hadis, tidak boleh berpendapat pada yang lain. Nggak bisa. Karena kita kan tidak mempunyai kemampuan seperti yang dimiliki oleh para sahabat. Maka kita membutuhkan kepada guru. Nah, maka kita membutuhkan kepada petunjuk yang mengajarkan kita. Itu dia. Baik, terakhir apa yang ingin disampaikan Ustadz mungkin kepada pendengar terkait dengan apa yang kita telah sampaikan ini? Mengenai inflasi ini kita memang harus serius bekerjanya ya. Harus kita persiapkan bagaimana instrumen perekonomian ini memang harus mantap sehingga apapun yang komoditas penyumbang inflasi itu harus kita persiapkan selama 7 tahun berturut-turut. Kita harus mempunyai resi gudang yang baik dan kita harus mempunyai sifat yang qanaah dalam artian tidak mengkonsumsi berlebihan. Pada saat kita sudah keluar dari masa krisis, maka kita akan bisa menikmati kehidupan ini dengan baik. Dan itu adalah proses yang memang harus kita jalani. Kalau seandainya kita tidak menjalaninya itu, maka kita tidak akan pernah meraih kesuksesan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.